Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi pada pembelajaran IPS di minggu ketiga. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik semuanya, tetap sehat dan selalu semangat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi ekonomi kreatif. Untuk materi sebelumnya, sudah kita singgung juga tentang pengertian ekonomi kreatif dan juga perdagangan internasional. Sebelum kita masuk kepada materi tentang ekonomi kreatif, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah diharapkan kalian akan mengerti pengertian dari ekonomi kreatif dan juga kalian dapat mengidentifikasikan jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Adakah di antara kalian yang kelak ingin bekerja di bidang periklanan, desain, kuliner, atau sebagainya yang terkait dengan seni? Jika iya, berarti ini adalah saat yang tepat untuk mengenal apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan juga kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Atau di sini dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi teman sejawatnya. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi kreatif dimulai di tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Bila kita lihat nanti ada setidaknya 14 sektor ekonomi kreatif. Di Indonesia sendiri ada 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah periklanan atau advertising, kedua arsitektur, ketiga pasar barang seni, keempat kerajinan, kelima desain, keenam fashion, ketujuh video, film dan juga fotografi, kedelapan permainan interaktif atau game, kesembilan musik, 10 seni pertunjukan, bisa seni musik, seni rupa, atau seni lainnya, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer, 13 televisi dan radio atau broadcast, dan ke-14 adalah riset. Itu adalah 14 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia yang menuntut adanya kreativitas. Dengan adanya 14 sektor ekonomi kreatif yang sudah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif tersebut merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Kenapa? Karena ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan juga penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa jenis modal atau kapital yang dimiliki oleh individu yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif. Nah, kemudian untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dengan masyarakat, swasta, dan juga pemerintah. Nah, beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan atau meningkatkan ekonomi kreatif diantaranya adalah menyiapkan intensif
Insentif ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang akan melibatkan berbagai lembaga, pemerintah, dan juga kalangan swasta. Ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan juga pengembangan pasar. Memberikan perlindungan hukum seperti adanya hak kekayaan intelektual atau hak paten. Yang terakhir adalah membentuk Indonesian Creative Council yang dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Oke, anak-anak sekalian, demikian pemaparan tentang materi ekonomi kreatif. Untuk lebih memahami tentang ekonomi kreatif, akan ada lembar tugas yang harus kalian kerjakan tentang 14 sektor ekonomi kreatif. Kalian sebutkan 14 sektor tersebut apa saja, kemudian lingkup usaha dan juga contohnya. Tugas tersebut dapat kalian kerjakan di kertas, HVS, folio bergaris, ataupun di buku tulis, kemudian kalian kirimkan melalui WhatsApp grup. Mudah-mudahan kalian memahami dan juga mengerti tentang materi ekonomi kreatif, sehingga mungkin ke depannya kalian dapat membuka usaha yang menitik beratkan pada ekonomi kreatif. Demikian materi tentang ekonomi kreatif. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.